Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan sistem hacking. Sistem hacking sendiri ini adalah sebuah tahapan di dalam proses ethical hacking. Itu di sini tahap bagaimana kita bisa mendapatkan akses ke dalam sistem. Jadi ini masuk dalam kelompok gaining access di dalam metodologi hacking yang dimiliki oleh C-Council. Banyak pembahasan menarik di sini. Saya akan bahas tentang password cracking, escalating privilege, dan installation, application installation. Jadi bersama saya di kanal Mas Boncook, keep watching. Sistem hacking itu adalah salah satu tahapan tadi di dalam proses ethical hacking atau penetration testing, di mana di sini penetration tester itu mencoba untuk masuk ke dalam sistem atau mengakses sistem, di mana di dalamnya ada beberapa teknik tahapan yang biasanya dilalui. Ada yang pertama itu adalah password cracking, terus yang kedua itu adalah escalating privilege, dan yang terakhir itu application installation, instalasi aplikasi atau application installation. Nah, yang pertama akan saya bahas itu adalah permasalahan tentang password cracking. Jadi ini dari istilahnya juga sudah cukup jelas ya, di sini password cracking. Berarti kita mencoba untuk melakukan memecahkan password. Jadi password itu merupakan salah satu kunci dari informasi kunci untuk mengakses sistem. Hampir semua sistem yang ada sekarang ini menggunakan password. Mulai dari kita akses ke email menggunakan password, hampir semuanya menggunakan password. Nah, banyak dari proses hacking itu dimulai dengan mendapatkan password dari target system. Nah, kenapa ini menjadi salah satu celah yang cukup besar juga gitu ya? Karena password itu dibuat oleh manusia. Jadi ada faktor human factor di situ. Ada faktor manusia yang mempengaruhi serangan terhadap password ini berhasil atau enggak. Jadi ketika kita sudah berhasil mendapatkan password, kita bisa akses ke dalam sistem, baru kita akan melakukan tahapan escalating privilege. Nah, password sendiri memiliki beberapa tipe, banyak tipe sih. Ada yang hanya huruf saja, hanya angka saja, hanya spesial karakter aja, bisa jadi campuran huruf dan angka, huruf dan spesial karakter, angka spesial karakter, atau campuran keseluruhannya. Tapi sekarang sudah mulai banyak sistem-sistem yang meminta kita untuk membuat password itu yang cukup sulit. Artinya kombinasi dari ketiganya tadi, ada huruf, angka, dan spesial karakter. Bahkan huruf harus kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil. Karena tadi di poin kedua, human factor, itu yang jadi masalah. Sehingga password itu biasanya sukses, serangan password itu bisa sukses karena ada human factor. Oke. Nah, ini sedikit gambaran waktu yang diperlukan untuk meng-crack atau tadi menjebol sebuah password. Di sisi sebelah akan gunakan pointer. Di sisi sebelah kiri ini adalah jumlah dari karakternya. Terus yang sebelah kanan yang mendatar ini adalah kategorinya tadi, tipenya. Ada number, uppercase or lowercase letter, upper or lowercase letter mix,
Jadi digabung antara, kalau yang di sini atau berarti huruf besar semua atau huruf kecil semua, yang di sini gabungan antara huruf besar dan huruf kecil, di sini gabungan ditambah dengan gabungan angka, terus yang di sini ditambah dengan simbol, spesial karakter lah kita bisa ngomong. Oke, bisa kita lihat ketika kita punya password ini yang sudah mulai ada angka ya. Ketika kita punya password 9 karakter dan angka semua, itu hanya butuh waktu 4 detik untuk melakukan cracking. Terus kalau dia dikombinasikan dengan huruf, angka, dan juga simbol, itu butuh 12 tahun. Tapi kita lihat di sini, ternyata kalau hanya 5 karakter, itu hanya butuh 10 detik. Kita lihat yang paling bagus, ketika jumlahnya itu sudah lebih dari 16, itu dia sudah waktunya udah makin lama. Kalau ada 16 karakter, itu angka saja itu udah butuh 1 tahun. Tambah 17 karakter butuh 12 tahun. Jadi ternyata panjang password itu juga pengaruh. Jadi kalau bisa kita bisa membuat kombinasi passwordnya itu makin ke sini. Jadi kalau di gambar ini tuh di posisi yang hijau. Ya, posisi yang hijau. Itu alasannya kenapa beberapa sistem sekarang meminta membuat password itu yang benar-benar strict gitu, sulit, bahkan kita sulit menghafal. Ya, jadi karena alasannya itu agar kita berada di posisi yang warna hijau. Oke. Tapi di sini tetap dikatakan dia bisa di crack, time to crack gitu ya. Karena gini, dia mungkin di crack hanya butuh waktu yang sangat lama. Password itu kan kunci, semacam ibaratnya itu kunci rumah. Ketika rumah itu dikunci, itu kan kunci itu mengamankan rumah kita. Cuman tidak menutup kemungkinan tetap bisa dibuka. Tukang kunci aja bisa buka, pasti bisa buka. Kalau kita kehilangan kunci, kita manggil tukang kunci, dia bisa buka. Cuman ya perlu waktu. Sama seperti ini tadi, makin panjang kunci kita yang kita punya, itu mereka perlu waktu untuk membukanya. Jadi orang akan berpikir, misalnya kita contoh yang ini ya, 10 karakter campuran huruf dan angka, huruf besar maupun kecil, itu butuh 106 tahun. Siapa yang mau nunggu sampai 106 tahun? Seperti itu. Oke. Nah, tipe dari proses cracking itu ada 3. Ada pasif online, aktif online, offline, dan non elektronik. Untuk yang pasif online itu disebut juga password sniffing. Jadi kita tidak perlu usaha yang sangat keras untuk mendapatkan passwordnya. Jadi si pelakunya itu cukup melakukan sniffing ataupun kita sebut tapping ataupun nyadap gitu, nyadap jaringan, terus dia akan mendapatkan passwordnya. Itu pasif. Jadi usahanya tidak terlalu besar untuk mendapatkan password. Ya bisa jadi passwordnya itu dalam bentuk yang sudah di salt gitu, sudah di hash atau apa, memang tidak mudah dibaca. Cuman kita tinggal melakukan tadi proses cracking. Terus berikutnya itu yang aktif online. Ini berarti dia mencoba secara online, jadi ke sistemnya langsung dimasukkan. Kalau proses yang di pasif tadi dia tidak masukkan ke sistem, dia hanya coba merekam dulu, melihat kemungkinan. Kalau ini mencoba, prosesnya dia akan membuat password list gitu ya, password list, jadi daftar kemungkinan username dan passwordnya, lalu dicoba ke login ke sistem seperti itu. Terus ada offline tag. Kalau offline ini berarti
em, tempatnya berbeda antara targetnya dengan komputer yang melakukan tracking. Nah, biasanya kalau offline attack ini dilakukan ketika kita sudah dapat file. Jadi password itu disimpan biasanya dalam bentuk file. Walaupun kalian mungkin terenkripsi. Misalnya kalau di sistem operasi Windows itu akan tersimpan di SAM, file SAM, SAM. Ya. Itu ada di dalam folder Windows System 32 config, ada SAM di situ. Terus kalau di Linux, ya, di Linux itu disimpan sama file sudo. Nah, jadi misal kita mau tracking password yang ada di mesin Linux, kita harus punya passwd dan sudo. Nanti kita bikin gabungan blended antara passwd dan sudo-nya, baru nanti bisa kita crack. Nah, offline attack ini membutuhkan dictionary. Nah, yang dimaksud dictionary itu apa? Yang dimaksud dictionary itu word list tadi, kumpulan-kumpulan kemungkinan passwordnya, tapi dia biasanya sudah dipetakan. Gimana ya? Misalnya nih, kalau di Windows dulu dia pakai Windows yang lama itu pakai LMhash. Nah, jadi ini udah dipetakan password A LMhash-nya sekian, password B LMhash sekian. Nanti tinggal dicocokkan, ketika ketemu LMhash-nya itu dia akan menemukan passwordnya otomatis. Oke, itu tadi untuk yang offline attack. Lalu yang non elektronik itu berarti sama sekali kita tidak membutuhkan perangkat elektronik. Ya, di situ. Ini contohnya ada social engineering, shoulder surfing, keyboard sniffing, dan dumpster diving. Social engineering berarti dia coba untuk bertanya-tanya, ngobrol gitu, terus dia bisa menebak kemungkinan passwordnya. Kalau dumpster diving berarti dia mencoba mencari ke tempat sampah, adakah informasi yang bisa didapatkan terkait dengan password. Terus ada shoulder surfing, itu berarti kita ngintip lewat bahu ini, kita kepo lihat samping kanan kiri, itu namanya shoulder surfing. Terus kalau keyboard sniffing, ya kita ngeliat waktu dia ngetikkan di keyboard begitu. Selanjutnya proses privilege escalation. Setelah kita dapat password, kita bisa akses ke sistem, kita masuk ke proses privilege escalation. Proses ini apa? Ini adalah menaikkan permission dari user account. Jadi misalnya nih, kita berhasil login ke sebuah akun, ya, jadi dapat password, kita login ke akun, terus akun itu masih dalam batas user, bisa kita naikkan dia menjadi root atau administrator. Seperti itu tuh, ini proses privilege escalation. Nah, setelah dapat eskalasi tadi, privilege yang lebih tinggi, berikutnya adalah proses executing application. Jadi di sini execute application itu kita mencoba untuk install aplikasi sehingga yang menjaga kita, sehingga kita bisa tetap akses sistem tersebut. Ya. Biasanya yang banyak ditaruh adalah backdoor di situ. Kebanyakan backdoor, sehingga kita masih punya akses ke dalam sistem tersebut. Oke. Baik, itu tadi yang sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai sistem hacking. Jadi kalau sebelumnya saya pernah menyampaikan di video pengenalan ethical hacking itu bahwa ada beberapa tahapan, ada footprinting, scanning, enumeration. Nah, di sistem hacking ini adalah merupakan bagian dari tahapan gaining access. Yang tadi di dalamnya ada password cracking, privilege escalation, dan executing application. Nah, di sini banyak juga yang bisa dipelajari dari video yang ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk melakukan subscribe di link di bawah ini, dan selalu nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update-update video dari kanal Mas Jonku. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.